Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan yang ke-1, yaitu pengenalan bisnis elektronik. Bisnis elektronik adalah serangkaian aktivitas bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksinya untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis tersebut. Meliputi sistem itu sendiri, edukasi pelanggan, pengembangan produk, hingga pengembangan usaha yang ditekuni melalui e-bisnis itu sendiri. Kemudian hubungan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbasis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan, dan jasa, tetapi juga dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama yang dengan rekan bisnis, baik individu maupun instansi. Kemudian e-commerce merupakan transaksi bisnis yang berupa pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet yang meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak atas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Kemudian kelebihan e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Kemudian dapat meningkatkan pangsa pasar atau market exposure. Kemudian menurunkan biaya operasional atau operating cost. Kemudian melebarkan jangkauan atau global reach. Kemudian meningkatkan customer loyalty. Kemudian memperpendek waktu produksi dan pemasaran. Kemudian meningkatkan mata rantai pendapatan atau value chain. Kekurangan e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, pencurian informasi rahasia yang berharga. Tindakan ini bisa menyingkap semua informasi rahasia organisasi kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kemudian kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik padam atau jaringan yang tidak berfungsi. Kemudian kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Kemudian pengusaha akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalkan pembobolan. Kemudian sebuah sistem perbankan oleh hacker. Kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekeningnya sendiri. Kemudian kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Kemudian cangkupan e-bisnis. Cangkupan atau spektrum e-bisnis dapat sangat luas wilayahnya, tergantung dari masing-masing sudut pandang orang yang melihat definisi dari kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis, cara yang sering digunakan adalah dengan menggunakan prinsip 4W, yaitu what, who, where, dan why. Kemudian contoh atau gambaran e-bisnis. E-mailing.
suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. Kemudian dengan menggunakan e-marketing, segala upaya yang dilakukan dengan melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media elektronik atau internet. Kemudian e-research, keinginan riset yang menggunakan serangkaian fasilitas teknologi informasi dan komunikasi sedemikian rupa sehingga melahirkan cara kerja dan metode riset baru. Kemudian e-supply, proses supply chain yang di-manage secara elektronik biasanya menggunakan teknologi jaringan komputer. Kemudian e-trading, suatu sistem perdagangan secara online yaitu lewat perangkat teknologi internet, di mana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang atau repot menelpon kantor pialang atau broker. Kemudian e-travel, semua kegiatan industri travel yang dikaitkan pada e-commerce atau dengan kata lain travel yang di-online-kan. Kemudian e-operasional resource management. Jenis e-business. Jenis e-business B2C atau business to customer. Karakteristiknya yang pertama antar organisasi dengan perorangan. Kemudian nilai transaksi kecil. Transaksi tidak seiring terjadi. Kemudian relatif sederhana. Kemudian B2B business to business. Karakteristiknya antar organisasi. Kalau B2G business to government nilai transaksi besar. Kalau B2E business to education, karakteristiknya hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Pemberian kredit dari penjual ke pelanggan dan lebih kompleks. Kemudian untuk pertemuan kedua, visi dan prospek membangun e-bisnis. Membangun sistem e-bisnis bukan hanya mengkomputerisasi sistem informasi bisnis yang kemudian dihubungkan ke internet. Jika pemahaman itu yang menjadi landasan dalam membangun sistem e-bisnis, maka niscaya sistem itu sulit untuk bertahan. Karena itu harus dipahami bahwa membangun sistem e-bisnis lebih dari sekedar itu. Adapun visi yang harus dimiliki oleh organisasi yang akan membangun sistem e-bisnis adalah yang pertama, adanya keinginan yang kuat dan konsisten untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Kemudian membangun jaringan komunitas. Kemudian peluasan pasar. Kemudian masuk era persaingan global. Tahap-tahap pembangunan sistem e-bisnis. Dalam membangun sebuah sistem tentu dibutuhkan tahap-tahapan yang menjadi landasan dibangunnya sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan pembentukan sistem e-bisnis adalah mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin. Kemudian membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antar perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Kemudian membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Kemudian mengembangkan sistem informasi yang bersifat interplatform. Membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi, barulah kita melangkah dalam tahap pembangunan sistem e-bisnis. Yang pertama, pembangunan arsitektur e-bisnis. Kemudian yang kedua, instalasi. Kemudian yang ketiga,
pemeliharaan opsi pengembangan. Kemudian yang keempat, penyebaran atau integrasi. Kemudian yang kelima, operasi atau pemeliharaan. Untuk pertemuan ketiga, yaitu tentang merancang sistem e-bisnis. Perancangan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. 1. Begin. 2. Diagnosa. 3. Develop. 4. Define. 5. Determine. 6. Design. 7. Deliver. Dan 8. Discuss. Kemudian infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Keseluruhan komponen tersebut haruslah dapat bersinergi dengan benar agar dapat memberikan layanan terbaik dari pelanggan dan mitra. Sehingga tujuan dibangunnya sistem informasi e-bisnis dapat tercapai. Kemudian untuk proses e-bisnis, proses bisnis adalah arus kerja dari seperangkat aktivitas dan bahan baku informasi dan pengetahuan. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Untuk pertemuan yang keempat tentang strategi e-bisnis. Jadi strategi bisnis dan manajemen strategi. Strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di antara suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian adapun manfaat dari manajemen strategi dalam e-bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman yang lebih jelas atas visi strategi perusahaan. Yang kedua, fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Yang ketiga, pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Untuk pertemuan kelima tentang evaluasi e-bisnis. Evaluasi e-bisnis menurut Loudon 2010 ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvestasi. Adapun pembahasannya yang pertama fase inovasi. Fase inovasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-bisnis dijadikan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi dan pertukaran data dan lain sebagainya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay, seperti menjual buku sampai musik MP3. Kemudian fase konsolidasi. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya sebatas inovasi teknologi yang mendukungnya, tetapi
dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan break and click. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Kemudian untuk fase reinvensi, pada fase ini e-bisnis dijalankan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis, customer, audience, and community driven. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka atau pertumbuhan jaringan sosial. Pada umumnya bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Alasan evaluasi, seiring perkembangan teknologi, bisnis juga ikut berkembang dari bisnis tradisional menjadi e-bisnis. Bahkan e-bisnis sendiri juga mengalami evaluasi seiring meningkatnya pasar dan perubahan perilaku konsumen. Alasan-alasan terjadinya evaluasi e-bisnis adalah yang pertama, sangat berhati-hati. Kemudian yang kedua, resiko lebih kecil. Yang ketiga, benar-benar memberikan value kepada konsumen. Untuk pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang definisi business to customer atau B2C. Business to customer atau B2C adalah suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya atau konsumen. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara mengaksesnya melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjual. B2C tidak terlalu membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan yang formal dengan pelanggan dalam transaksinya. Kemudian untuk karakteristik business to customer atau B2C, business to customer B2C memiliki beberapa karakteristik, diantaranya: 1. Terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Kemudian yang kedua, servis yang diberikan bersifat umum atau generik dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contohnya, karena sistem web sudah umum digunakan, maka servis diberikan dengan menggunakan basis web. Yang ketiga, servis diberikan berdasarkan permintaan atau on demand. Customer melakukan insentif. Pada prosedur harus siap memberikan respon sesuai dengan permohonan. Yang keempat, pendekatan klien atau server sering digunakan, di mana diambil asumsi klien atau customer menggunakan sistem yang minimal atau bersifat web dengan processing bisnis atau prosedur diletakkan di sisi server. Kemudian yang kelima, transaksinya sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Kemudian yang keenam, nilai transaksi yang terjadi relatif kecil.
Kemudian strategi business to customer B2C pada e-commerce. Ada beberapa sarana yang harus dicapai setelah memahami bisnis to customer B2C. Yang pertama, kebanyakan produk dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, konsumen mengatasi keenganaan belanja menggunakan web. Kemudian ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengirim produk digital mudah. Yang keempat, ketakutan terhadap pencurian informasi seperti info kartu kredit telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Kemudian tantangan utama dalam business to customer B2C. Dalam setiap proses bisnis, baik bisnis tradisional maupun e-bisnis, tentu tidak terlepas dari tantangannya masing-masing. Adapun tantangan utama dalam business to customer atau B2C adalah membutuhkan sistem operasi dan aplikasi khusus. Kemudian membangun privasi dan kepercayaan konsumen. Kemudian menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Yang keempat, kelengkapan atau keragaman dan ketersediaan barang atau jasa. Kemudian untuk pertemuan yang ketujuh membahas tentang e-government. Menurut Norris D.F. Fleischer, e-government adalah layanan dari pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintah. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses kepemerintahan yang demokratis. Kemudian untuk tahapan e-government, ada 4 tahapan yang diperlukan pada e-government, yaitu implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan, yaitu situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. Yang ketiga, interaktif, yaitu user bisa membayar layanan secara online. Yang keempat, full elektronik, yaitu e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintah. Kemudian adanya prinsip e-government. Ada beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam e-government agar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal. Yang pertama, membantu layanan terhadap masyarakat. Yang kedua, membuat pemerintah dan layanan-layanan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi-informasi yang bersifat yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Tujuan implementasi e-government yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua, terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Kemudian yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Sarana pembangunan e-government. Yang pertama,
pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha yang meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Kemudian pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.